Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Fauzan Hakim dengan NPM 10060311147. Saya berasal dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dari tugas pengembangan obat tradisional, di mana tugas kali ini yaitu mengenai preformulasi sediaan obat fitofarmaka. Dan pada kesempatan kali ini, desain formulasi yang akan dibuat yaitu sediaan kapsul yang dimana memiliki khasiat sebagai obat anti kolesterol. Untuk yang akan dipaparkan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada terkait dari bahan aktif utama yang akan digunakan, bahan komplementer, bahan tambahan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Bahan aktif utama yang akan digunakan dalam formulasi kapsul eh, yang mengandung obat anti kolesterol. Yang pasti bahan aktif ini mengandung senyawa-senyawa yang memang berkhasiat untuk menurunkan kadar kolesterol. Di sini terdapat dua bahan aktif utama, yakni pada kesempatan kali ini akan dilakukan kombinasi dua bahan aktif untuk menurunkan kolesterol. Yang pertama ada daun jati Belanda, di mana daun jati Belanda ini diantaranya mengandung tanin yang membantu menghambat penyerapan lemak dan kolesterol di usus. Kemudian juga mengandung saponin yang akan mengikat kolesterol di saluran pencernaan. Kemudian mengandung juga flavonoid yang berperan sebagai antioksidan ini untuk melindungi kolesterol LDL atau kolesterol jahat dari adanya oksidasi. Kemudian ini alkaloid akan membantu meningkatkan metabolisme lipid. Sterol ini dia akan bersaing bersama kolesterol di usus gitu ya untuk mengurangi penyerapan dari si kolesterol ini. Kemudian mengandung serat larut yang dimana akan mendukung pengeluaran empedu sehingga menurunkan kadar kolesterol total. Itu tadi adalah kandungan dari daun jati Belanda. Yang kedua yaitu ada dari kelopak bunga rosella. Kelopak bunga rosella ini mengandung senyawa yang bernama antosianin, di mana antosianin ini sebagai antioksidan kuat yang dapat membantu mengurangi oksidasi kolesterol LDL. Kemudian juga mengandung asam fenolat dan polifenol yang mampu menghambat enzim HMG-CoA reduktase, di mana enzim HMG-CoA reduktase ini yang akan yang berperan untuk pembuatan kolesterol. Kemudian juga mengandung serat larut yang membantu mengurangi absorpsi kolesterol. Nah, untuk bahan aktif komplementer ini ditambahkan atau digunakan untuk mengurangi dari gejala-gejala yang dirasakan, di mana diantaranya gejala yang dirasakan ini seperti susah tidur, kemudian juga sakit kepala, dan juga pegalinu. Untuk mengatasi susah tidurnya ini bisa ditambahkan daun melati, di mana daun melati ini mengandung oleo ol, oleuropein glikosida yang diketahui itu memiliki aktivitas sedasi dan menekan sistem saraf pusat sehingga dapat mengatasi kondisi susah tidur atau yang disebut dengan insomnia. Kemudian bahan aktif komplementer yang kedua ini yaitu daun sirsak, di mana daun sirsak ini mengandung alkaloid, flavonoid, dan juga tanin. Senyawa ini tuh dia memiliki sifat antiinflamasi, analgesik, dan juga antispasmodik, di mana dia ini berperan dalam meredakan rasa sakit gitu ya, terutama pada gejala yang mengalami kolesterol ini dirasakannya sakit kepala gitu. Jadi daun sirsak ini dapat digunakan untuk mengatasi kondisi sakit kepalanya. Kemudian untuk kondisi pegalinu ini diketahui bahwasanya jeruk nipis ini secara tradisional gitu ya, secara turun-temurun dipercaya dapat mengatasi pegalinu. Selain pegalinu juga bisa mengatasi untuk obat batuk, kemudian bisa juga sebagai penurun panas. Baik untuk bahan aktif tambahan, bahan aktif tambahan ini dia berperan gitu ya dalam formulasi untuk sediaan kapsul yang akan dibuat, di mana kapsul kali ini tuh kan terdiri dari beberapa bahan aktif gitu ya, terdiri dari ekstrak-ekstrak yang nantinya ekstrak yang digunakan ini tentunya adalah ekstrak kering,
ekstrak kering kan itu dia berupa serbuk gitu ya, maka diperlukannya bahan aktif tambahan untuk mendukung gitu ya, untuk mendukung nantinya penghantaran dari bahan aktif utama dan juga bahan aktif komplementer. Untuk bahan aktif tambahan yang digunakan yaitu ada mucilago gelatin, di mana mucilago gelatin ini adalah pengikat gitu ya, pengikat yang berfungsi dalam pembentukan granul. Jadi nanti si ekstrak kering dari tiap-tiap bahan-bahan senyawa-senyawa aktif gitu ya, dari tadi ada ekstrak daun jati Belanda gitu, ekstrak bunga rosella gitu, kemudian dan ekstrak-ekstrak yang lainnya itu akan dibuat granul gitu ya, dibuat granul. Tujuannya dibuat granul ini dia untuk memperoleh sifat alit yang baik dan juga untuk memastikan keseragaman kandungan gitu ya di dalam kombinasi si ekstrak-ekstrak ini. Karena pembuatan granul ini dia akan membentuk agregat yang lebih besar gitu ya, sehingga tadi dia bisa memperbaiki sifat alir dari si serbuk-serbuk dari ekstrak kering. Selain ditambahkan pengikat, juga diperlukannya Avicel pH 101 dan juga laktosa. Ini bisa salah satunya ataupun kombinasi keduanya, yang dimana keduanya ini merupakan pengisi ya, dimana pengisi ya bertujuannya untuk memenuhi volume dan juga bobot kapsul, sehingga nanti kapsulnya tidak kosong gitu ya, atau tidak kopong. Selanjutnya, karena tadi kita membuat granul, tentunya akan membentuk agregat yang lebih besar, dan ketika masuk ke dalam saluran pencernaan gitu, terutama di lambung, granul ini kan harus bisa pecah gitu ya, sehingga nantinya si ekstrak keringnya ini tuh bisa larut dan juga diserap oleh tubuh. Nah, bahan aktif tambahan yang berperan gitu ya untuk menghancurkan granul ketika nantinya masuk ke dalam saluran pencernaan, terutama di lambung, itu adalah bahan aktif yang dinamakan penghancur gitu ya. Penghancur yang dapat digunakan contohnya adalah eksplotab. Ya, tadi tugasnya dia akan menghancurkan dari granul yang telah dibuat gitu ya. Ketika nantinya sediaan kapsul ini tuh masuk ke dalam saluran pencernaan. Jadi tahapnya memang si granul ini kita akan kemas di dalam sebuah kapsul gitu ya, di mana kapsul ketika masuk ke saluran pencernaan, kapsul ini si lapisan kapsulnya gitu ya akan hancur terlebih dahulu. Kemudian ketika memang si granulnya ini kontak dengan cairan lambung, ini harus bisa hancur dan pecah gitu ya, kemudian menjadi serbuk tiap-tiap ekstrak dan akan dapat larut sehingga nantinya diserap oleh tubuh. Baik, untuk kesimpulannya, untuk studi formulasi pada kali ini didapatkan eh, tiga kelompok utama gitu ya, yaitu senyawa aktif, senyawa komplementer, dan juga bahan pembantu. Tadi untuk senyawa aktifnya yang memiliki efek anti kolesterol, ini ada daun jati Belanda dan juga kelopak bunga rosella. Dan untuk senyawa komplementernya, tadi daun melati ini digunakan untuk mengatasi kondisi insomnia atau susah tidur. Untuk daun sirsak ini digunakan untuk mengatasi kondisi dari sakit kepala. Dan juga untuk jeruk nipis ini dapat digunakan untuk kondisi pegal pundak gitu ya, atau pegal-pegal gitu di badan. Untuk bahan pembantunya atau bahan tambahannya tadi ada pengikat yaitu mucilago gelatin, dia berperan untuk pembuatan granul. Kemudian ada Avicel pH 101 dan juga laktosa ini sebagai pengisi yang tujuannya untuk menggenapkan dari atau memenuhi gitu ya, memenuhi isi dari si kapsulnya, dan juga ada eksplotab yang perannya sebagai penghancur. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya mengenai desain formulasi dari sediaan kapsul yang mengandung obat anti kolesterol. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.